Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febila Zulfaiza dari Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika semester 3 Poltekkes Kemenkes Pontianak. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah imunologi. Adapun materi yang akan saya jabarkan yaitu sistem komplement dan proses toleransi imunogenik. Mari disimak. Yang pertama, sistem komplement. Sistem komplement merupakan satu kumpulan berbagai jenis protein konsentrasi rendah dalam serum yang secara kolektif merupakan salah satu mekanisme efektor respon imun non-spesifik. Tiga mekanisme sistem komplement berada dalam plasma sebagai proenzim yang inaktif yaitu C1, C4, dan C3. Setiap saat dapat dibuat aktif melalui suatu reaksi permulaan sebagai pencetus rangkaian reaksi. Ada 3 tahap reaksi sistem komplement, yang mana C3 memegang peran utama, yaitu 1. Fase pengenalan. Pada fase ini, terjadi interaksi antara komponen C1 dengan reseptor pada Fc antibody. Antibody yang bebas, tidak berikatan dengan antigen sesuai, reseptor pada Fc tidak dapat mengikat komplement. Segera setelah berikatan dengan antigen yang sesuai, maka reseptor pada Fc antibody menjadi aktif dan dapat mengikat C1 yang terdiri dari 3 subfraksi C1q, C1r, dan C1s. Ketiga subfraksi ini dipersatukan dan distabilisis menjadi satu kesatuan oleh ion kalsium. Cara kerja komponen C1 adalah subfraksi C1q merupakan protein yang akan mengenali dan berikatan pada reseptor dari Fc yang ditunjukkan terhadap C1q apabila antibodi telah berikatan dengan antigen yang sesuai membentuk antigen antibodi kompleks. Ikatan C1q dengan reseptor pada Fc menyebabkan C1r bekerja aktif sebagai enzim. Enzim ini menyebabkan C1s aktif. Yang kedua, fase pengaktifan atau aktivasi. C1s bereaksi dengan C4 dan C2 membentuk C142. Kompleks C142 ini bersifat aktif sebagai enzim disebut C3 konvertase yang mencegah C3 menjadi 2 subunit yaitu subunit kecil C3A yang dilepas ke dalam cairan tubuh dan subunit besar C3B yang bekerja sebagai enzim terhadap C5 plus C6 plus C7 menghasilkan kompleks trimolekul C567 aktif. Dan yang ketiga yaitu fase efektor. C567 yang bekerja sebagai enzim mengaktifkan faktor titik dari C8 dan C9 sehingga membentuk C89 yang secara aktif melisiskan membran sel. C3b juga berfungsi sebagai opsonin pada ikatan antigen antibodi yang sesuai sehingga memungkinkan makrofag atau sel NK untuk mengikat opsonin tersebut sehingga antigen akan dihancurkan atau difagositosis. Hal ini disebabkan karena makrofag atau sel NK mempunyai reseptor terhadap C3b. Jalur alternatif atau jalur pintas. Pada jalur alternatif tidak membutuhkan kompleks antigen antibodi ataupun fragmen. Rangkaian relasi jalur alternatif dimulai jika terjadi agregasi dari imunoglobulin atau fragmen Fab2 ataupun berbagai jenis polisakarida berasal dari kuman yang akan mengubah C3 proaktivator menjadi C3 aktivator atau C3 konvertase. C3 konvertase akan memecah C3 menjadi C3A dan C3B yang selanjutnya sama seperti pada jalur klasik. Selanjutnya, proses toleransi imunogenik. Dasar respon imun adalah respon imun non-spesifik dan spesifik. Pada respon imun spesifik melibatkan sel limfosit B dan T. Sel limfosit B dan T yang mature atau dewasa dapat membedakan antigen self dan non-self. Organ yang berperan dalam pematangan limfosit adalah organ limfoid primer yaitu sumsum tulang dan timus dan organ limfoid sekunder yaitu limfa, kelenjar limfa, dan mukosa asosiat limfoid tisu. Perkembangan limfosit T. Bone marrow merupakan tempat pembentukan seluruh sel darah atau stem cell. Limfosit T dibentuk di sumsum tulang dan dimatangkan di timus. Sel limfosit T yang belum dewasa disebut timosit.
Setelah dimatangkan di timus, maka sel tersebut akan masuk ke dalam perifer. Di timus terjadi proses toleransi atau central tolerance. Di sini terjadi seleksi baik positif maupun negatif dengan self MHC associate peptida antigen atau MHC sendiri yang berikatan dengan antigen peptida sendiri. Selanjutnya seleksi positif. Yang pertama, lack of positive selection pada thymic epithelial cell, yaitu jika terjadi kegagalan pengenalan terhadap MHC dari kompleks MHC peptida, terjadi kematian sel apoptosis. Yang kedua, positive selection pada thymic epithelial cell, yaitu jika terjadi pengenalan dengan aividitas lemah terhadap MHC dari kompleks MHC peptida, terhindar dari kematian. Selanjutnya seleksi negatif, yaitu negative selection pada thymic antigen presenting cell. Terjadi pengenalan dengan aviditas kuat terhadap peptida dari kompleks MHC peptida, terjadi kematian sel apoptosis. Setelah melewati seleksi positif dan negatif, dihasilkan limfosit T yang matang atau terseleksi, di mana TCR-nya mengenal MHC sendiri dan mengenal antigen asing, dengan kata lain, mengenal antigen asing yang disajikan oleh MHC sendiri. Di perifer, toleransi antigen terjadi karena yang pertama anergi, yang kedua stimulasi berulang dari antigen, dan yang ketiga supresi. Pengenalan antigen selain ikatan TCR dengan peptida yang disajikan dengan MHC sebagai sinyal pertama, perlu bantuan sinyal kedua dari ikatan CD28 dengan B7 dari antigen presenting cell sebagai koostimulator yang dapat menimbulkan rangsangan atau aktivasi sel T sebagai efektor. Jika B7 dari APC tidak ada atau B7 berikatan dengan CTLA4 dari limfosit, akan timbul energi, yaitu sel hidup tetapi tidak mampu memberikan respon imun yang mana tidak dapat distimulisasi. Perkembangan limfosit B. Bone marrow merupakan tempat pembentukan seluruh sel darah atau stem cell. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang. Di perifer terdapat sel limfosit B mature. Di sumsum tulang terjadi central tolerance pada sel B. Yang pertama, immature limfosit B mengenali multivalen antigen sendiri seperti membran protein, terjadi apoptosis. Yang kedua, immature limfosit B mengenali secara spesifik antigen sendiri, valensi lemah, akan hidup tetapi tidak sama dengan mampu berespon terhadap antigen. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.